Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Beta Truck Devon. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Saat mereka tidak tahu kekuatan apa yang ada di balik penyerangan Xiaoyan dan kemarahan mereka tiba-tiba tidak memiliki sasaran untuk dilampiaskan. Jadi mereka hanya bisa mengayunkan tangan mereka karena frustasi dan marah. Dan emosi mereka berangsur-angsur menjadi tenang. Sekarang kita perlu tahu kekuatan apa yang menyerang Xiaoyan. Mari kita semua menganalisisnya. King Horan menyerahkan potongan kain yang dibawa Xiaoyan kepada Jenny. Dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, saya sudah memikirkannya dalam perjalanan pulang. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Tuan Muda Xiao, kedua kelompok pengejar itu jelas bukan dari pasukan yang sama, tetapi dari dua pasukan yang berbeda. Jenny berkata, pertama, keempat pria berpakaian putih itu semuanya adalah alkemis. Meskipun itu adalah serangan diam-diam, dapat dilihat dari fakta bahwa mereka mengingatkan Tuan Muda Xiao sebelum mereka meninggal, bahwa mereka telah menyebarkan berita tentang pembunuhan yang gagal itu. Jadi dari hal tindakan, karakter dan perilaku mereka relatif jujur. Adapun ketiga pria berpakaian hitam itu jelas berbeda. Mereka ganas dan tampaknya sangat pandai dalam pembunuhan. Bahkan keterampilan bertarung yang mereka gunakan tampaknya sangat cocok untuk pembunuhan, seperti pembunuh profesional. Ya, analisis Jenny benar. Saya pun merasa begitu. Xuan berkata setuju. Setelah mendengar analisis Jenny, alis King Horan berkelebat serius, seolah dia telah menebak sesuatu. Shalong, katakan pada saya apa yang Anda pikirkan. King Horan menoleh ke arah Le Salong, jelas ingin mendengar pendapat orang bijak itu, tetapi dia melihat Le Salong mendengarkan dengan tenang sambil memejamkan mata. Alisnya berkerut dan mengendur dari waktu ke waktu. Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu dalam benaknya. Kemudian Le Salong perlahan membuka matanya, merenung sejenak sebelum berkata perlahan. Kalau begitu, izinkan saya memberitahu Anda penilaian saya terhadap rencana pembunuhan ini, tapi hanya sebagai titik awal. Oh, batu bata dan gio apa itu? Sungguh iri. Cepat katakan pada saya penilaian Anda, itu membuat saya sangat ingin mati. Xiaoyan berteriak cemas. Le Salong melirik Xiaoyan, kemudian dia berdehem dan berkata, inilah yang saya pikirkan. Keempat pria berbaju putih semuanya adalah Do di bintang 5, dan ketiga pria berbaju hitam juga demikian, dan pemimpinnya adalah Do di puncak bintang 5. Kekuatan seperti itu benar-benar bekerja sama untuk membunuh Tuan Muda yang baru berada di tahap akhir bintang 4. Apa artinya? Melihat ke arah semua orang, Le Salong melanjutkan. Setidaknya ada dua hal yang berarti. Pertama, mereka sangat mengenal Tuan Muda Xiao. Mereka tahu bahwa kekuatan sejati Tuan Muda jauh lebih dari tahap akhir bintang 4. Kedua, mereka bertekad untuk membunuh Tuan Muda. Tidak mengherankan jika mereka memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan sejati Tuan Muda Xiao, karena mereka yang ingin membunuh Tuan Muda Xiao pasti memperhatikan segala hal tentang Tuan Muda Xiao. Selama kalian memperhatikan pengumpulan informasi tentang Tuan Muda Xiao, kalian akan tahu bagaimana Tuan Muda Xiao bertindak dalam pertempuran di Dishou. Selain itu, Tuan Muda Xiao dibunuh segera setelah dia pergi sendiri kali ini, yang menunjukkan bahwa mereka telah mengawasi pergerakan Tuan Muda Xiao. Melihat semua orang mengangguk, Le Salong mengambil teh dan diberikan kepada King Mu'er, menyesapnya, dan melanjutkan. Kekuatan macam apa yang begitu sengaja ingin membunuh Tuan Muda Xiao? Menurut saya hanya ada 3 kemungkinan. Entah ada kebencian yang besar, ada kepentingan besar, atau akan ada keuntungan besar dalam membunuh Tuan Muda Xiao. Tuan Muda Xiao baru berada di benua Dodi selama beberapa dekade. Saya pikir kita bisa mulai dari 3 aspek ini. Analisis satu persatu, dan singkirkan satu persatu. Saya pikir kita bisa segera menyimpulkan kekuatan apa yang ingin membunuh Tuan Muda Xiao.
Meskipun tidak ada bukti, pada dasarnya kita bisa menarik kesimpulan. Shalom benar. Metode ini sederhana dan langsung. Ayo mari kita analisis satu persatu. Tuan Muda Xiao beritahu kami, kata Jenny, matanya tertuju pada Xiaoyan. Baiklah, berbicara tentang kebencian, saya tidak memiliki kebencian dengan kekuatan lain kecuali klan iblis jiwa. Pertama, mereka memburu Ki-Er dan saya setelah mereka tidak mendapatkan token iblis jarah di pemakaman alam iblis, dan kemudian kali ini negara kekaisaran menyerbu klan Xiao saya karena kebencian antara klan iblis jiwa dan saya tidak dapat didamaikan. Xiaoyan tidak dapat menahan amarahnya ketika dia menyebut klan iblis jiwa dan dia menggertakkan giginya saat berbicara. Saya punya firasat bahwa setidaknya satu dari dua pembunuhan itu terikat dengan klan iblis jiwa. Ya, klan iblis jiwa pasti terlibat. Xiaoyu berdiri dan berkata dengan penuh semangat. Ya, klan iblis jiwa memang tersangka besar. Mari kita analisis klan iblis jiwa terlebih dahulu. Lei Salong berkata, lalu menoleh ke King Horan. Kaisar Iblis, Anda lebih tahu tentang klan iblis jiwa daripada kami. Bisakah Anda menganalisisnya? Baiklah, tak perlu dikatakan lagi. Klan iblis jiwa tidak diragukan lagi adalah tersangka terbesar dalam rencana pembunuhan ini. Keempat pria berpakaian putih itu jelas bukan mereka saat itu. Karena jika mereka ingin bertindak, mereka tidak dapat mengirim alkemis dan mereka dapat mengirim orang lain. Jadi hanya pria berpakaian hitam saat itu. Namun dari uraian Anda dan kata darah pada kain ini, saya merasa bahwa ketiga pria berpakaian hitam itu bukan dari klan iblis jiwa. Meskipun orang-orang dari klan iblis saya juga kejam, mereka jelas tidak begitu profesional. Seperti yang dikatakan Nona Jenny, ketiga pria berpakaian hitam itu sangat mirip dengan pembunuh profesional. Dan pria berpakaian hitam di puncak bintang 5 itu mengatakan kepada Anda sebelum dia meninggal, bahwa Anda tidak akan pernah bisa menebak identitasnya, yang berarti dia pasti bukan dari klan iblis jiwa. Jadi saya curiga itu adalah seseorang dari aliansi bayangan. Kita semua tahu bahwa hanya pembunuhan aliansi bayangan yang begitu profesional, dan hanya orang-orang aliansi bayangan yang identitasnya tidak akan diketahui setelah kematian. King Horan menyampaikan analisisnya dalam satu tarikan nafas dan Lei Salong mengangguk setuju. Jelas saja dia juga berpikir begitu. Tapi tidak seorang pun menyadari bahwa ketika Jenny mendengar King Horan curiga bahwa aliansi bayangan adalah orang yang membunuh Xiaoyan, tubuhnya gemetar dan nafasnya menjadi lebih cepat. Aliansi bayangan? Saudaraku, maksud Anda klan iblis jiwa menyewa aliansi bayangan untuk membunuh saya? Xiaoyan terkejut. Dia benar-benar tidak menduga hal ini. Ya, kemungkinan besar begitu. Aliansi bayangan adalah pasukan pembunuh dan pengumpul informasi yang bekerja demi uang. Dan mereka hanya mengenal uang dan tidak mengenal manusia. Mulut King Horan berkedut dan dia mengusap dahinya sambil tersenyum asam. Kemudian dia menjelaskan. Bagi aliansi bayangan, tidak ada konsep benar dan salah. Selama Anda mampu membayar, mereka akan bekerja untuk Anda. Tentu saja ada batasannya. Jika kekuatan Anda di atas bintang 8, aliansi bayangan tidak akan menerima perintah itu. Bintang 8? Xiaoyan menarik nafas dan berpikir dalam hati, jika dia benar-benar memiliki kekuatan bintang 8, klan iblis jiwa mungkin tidak akan berani menargetkannya. Saat ini, Xiaoyan merasa tidak nyaman saat membayangkan dirinya menjadi target aliansi bayangan, karena itu organisasi pembunuh yang selalu bersembunyi di kegelapan. Tetapi dia segera merasa tenang dan berkata dengan mata menyipit. Untungnya, pembunuhan mereka kali ini gagal. Jika klan iblis jiwa ingin membunuh saya lagi, mereka harus muncul sendiri dan saya harus memberi klan jiwa iblis pelajaran. Mendengar kata-kata Xiaoyan, semua orang memandang Xiaoyan seolah-olah dia adalah monster, dan ekspresi mereka seolah bertanya, apakah Anda dari benua Dodi? Apa yang terjadi? Kenapa kalian semua menatap saya seperti itu? Xiaoyan sedikit bingung, tidak tahu apakah ucapannya salah.
Sayang sekali, selain berlatih, tampaknya Anda benar-benar perlu menebusnya. Suara Jenny sedikit serak dan dia berkata dengan marah. Jika aliansi bayangan menyerah begitu saja, mereka tidak akan disebut aliansi bayangan dan mereka tidak akan menjadi salah satu kekuatan utama di benua Dodi. Sebagai organisasi profesional teratas untuk pembunuhan dan pengumpulan intelijen, aliansi bayangan memiliki reputasi yang baik. Sebelum menerima misi pembunuhan dan intelijen, mereka akan membuat penilaian yang sangat profesional terhadap target pembunuhan dan kesulitan misi tersebut. Mereka hanya akan menerimanya jika mereka merasa dapat melakukannya. Namun begitu mereka menerima misi tersebut, mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk menyelesaikannya, dan mereka akan bertarung sampai mati. Tentu saja, biayanya juga sangat mahal. Perintah pembunuhan aliansi bayangan dibagi menjadi 4 jenis, langit, bumi, hitam, dan kuning, yang sesuai dengan level target pembunuhan, dari bintang 7, bintang 6, hingga 4 bintang. Dan setiap perintah dibagi menjadi 3 level. Level 1 sesuai dengan tahap awal dan tengah, level 2 sesuai dengan tahap akhir, dan level ketiga sesuai dengan tahap puncak. Para pembunuh yang dikirim memiliki 1 bintang lebih tinggi, yaitu bintang 8, bintang 7, bintang 6, dan bintang 5. Untuk memastikan keberhasilan pembunuhan, setelah pembunuhan gagal, perintah pembunuhan akan secara otomatis ditingkatkan hingga pembunuhan berhasil. Jenny dengan sabar menjelaskan kepada Xiaoyan. Ya ampun, kuat sekali. Xiaoyan akhirnya mengerti mengapa semua orang menatapnya seperti itu dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Namun tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bertanya. Itu tidak benar. Saya adalah prajurit bintang 4 yang terlambat dan yang mereka kirim kali ini seharusnya adalah prajurit bintang 5 yang terlambat. Bagaimana mungkin mereka hanya prajurit bintang 5 puncak? Dan mereka juga memiliki 2 prajurit bintang 5 awal. Hei, saya pikir aliansi bayangan belajar dari klan iblis jiwa tentang kekuatan yang Anda tunjukkan dalam pertempuran di negara kekaisaran kali ini, dan mereka secara khusus menjaga Anda. King Huran berkata sambil tersenyum. Lebih baik tidak usah ambil pusing. Sial, aliansi bayangan terlalu menganggap saya penting. Xiaoyan bergumam dan marah. Hah? Jadi aliansi bayangan akan terus mencoba membunuh saya dan pembunuh yang mereka kirim lain kali akan menjadi pembunuhan bintang 6 yang terlambat. Ini. King Huran tidak tahu bagaimana menjawabnya dan setelah berpikir sejenak dia berkata, saya benar-benar tidak yakin tentang ini karena saya belum pernah mendengar aliansi bayangan gagal mengeluarkan perintah pembunuhan level 3. Jenny, tahukah Anda? Saya tahu sedikit. Jenny berusaha keras untuk tenang, dan setelah memaksakan senyum kaku, dia melanjutkan. Dahulu kala, umat manusia memiliki seorang jenius puncak bintang 5 yang merupakan seorang alkemis hebat seperti Tuan Muda Xio. Dia jatuh cinta pada seorang wanita muda di keluarga itu. Namun ayah wanita muda itu untuk memenangkan posisi kepala keluarga untuk dirinya sendiri, menjanjikan putrinya kepada putra dari keluarga besar lain untuk mendapatkan bantuan eksternal yang kuat. Saat dia memperjuangkan posisi kepala keluarga, wanita muda itu menolak untuk patuh. Mungkin karena dia takut tidak akan bisa menjelaskan kepada anggota keluarganya jika dia melakukan sesuatu yang kotor. Jadi ayah wanita muda itu menghabiskan banyak uang untuk meminta aliansi bayangan mengambil tindakan. Jenny terdiam sejenak dan sedikit tersedak. Ketika semua orang melihat narasi Jenny sedemikian rinci dan dengan sedikit ketidaksesuaian, mereka saling memandang dan kemudian menyadari. Mungkinkah Jenny menceritakan kisahnya sendiri? Ziying dengan lembut berjalan ke belakang Jenny, meletakkan tangannya di bahunya dan menghiburnya dalam diam. Tidak apa-apa. Jenny menepuk tangan Ziying di bahu kirinya dengan tangan kanannya dan setelah suasana hatinya kembali normal, dia berkata kepada semua orang, maaf, saya sedikit kehilangan ketenangan saya. Biarkan saya melanjutkan. Aliansi bayangan mengeluarkan perintah pembunuhan misterius level 3 untuk pertama kalinya. Dan pembunuh yang mereka kirim adalah pembunuh bintang 6 puncak.
Si jenius itu cukup beruntung untuk tidak terbunuh berkat kekuatannya yang luar biasa. Tidak lama kemudian, pembunuhan kedua aliansi bayangan dimulai. Kali ini mereka mengeluarkan perintah pembunuhan bumi level 1 dan mengirim pembunuhan bintang 5 puncak dengan mengirim orang kuat tahap awal bintang 7. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, bagaimana dia bisa menandingi pembunuh bintang 7 tahap awal. Sambil menahan kesedihan di hatinya, dia melanjutkan. Jadi menurut saya, perintah pembunuhan aliansi bayangan ditingkatkan satu tingkat pada satu waktu. Kali ini Tuan Muda Sio berada di tingkat ketiga token pembunuhan kuning. Dan lain kali, dia mungkin berada di tingkat pertama token pembunuhan misterius. Dan pembunuhan yang dikirim harus berada di tahap awal atau tengah 6 bintang. Dan tidak mungkin berada di tahap akhir 6 bintang. Atau tahap puncak 6 bintang dari tingkat ketiga token pembunuhan misterius. Setelah mendengarkan perkenalan Zeni dengan tenang, King Horan berkata kepada Zeni dengan nada meminta maaf. Maaf Nona Zeni, saya benar-benar tidak tahu tentang ini dan secara tidak sengaja memunculkan kenangan sedih Anda. Tidak masalah, sudah bertahun-tahun berlalu, bukankah ini untuk Tuan Muda Sio? Mengetahui keadaan ini akan sangat membantu Tuan Muda Sio dalam menghadapi pembunuhan aliansi bayangan di lain waktu. Xiaoyan tidak tahu harus berkata apa saat ini. Dia menatap Zeni dengan penuh rasa terima kasih sekaligus sakit hati. King Mu'er menatap Xiaoyan dengan penuh perhatian dan tiba-tiba matanya berbinar. Seolah-olah dia telah memikirkan sebuah ide bagus dan dia berkata dengan suara tegas dengan sedikit kegembiraan. Pembohong kecil, kalau begitu Anda tinggal saja di kota Jusi untuk menyerap inti sihir dan tunggu sampai Anda menjadi Dodi bintang 8 dan lihat bagaimana aliansi bayangan dapat membunuh Anda. Setelah mendengar ide King Mu'er, Zeni keluar dari kesedihan kenangannya. Kemudian dia tertawa dan berkata, Saudari Mu'er, itu tidak mungkin. Jalan menuju menjadi pria kuat dibuat dengan menerobos. Meskipun Tuan Muda Sio dapat meningkatkan levelnya dengan menyerap inti sihir. Dia telah kehilangan metalitas yang seharusnya dimiliki pria kuat dengan bersembunyi di kota Jusi. Dan tidak akan pernah bisa menjadi pria kuat sejati. Dan Anda tidak ingin Tuan Muda Sio kita menjadi pengecut, kan? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa bagi seorang pembohong kecil untuk berurusan dengan bintang 5 puncak, tetapi untuk berurusan dengan bintang 6. King Mu'er sangat cemas hingga air matanya keluar. Pada saat ini, Nan Erming yang tidak berbicara sejak dia kembali, sekarang angkat bicara. Menurut saya, kita tidak perlu berkecil hati. Saya ingat apa yang dikatakan Nona tertua saat saya masih di klan obat. Tuan Muda Sio adalah pencipta keajaiban, dan saya setuju dengan ini. Tuan Muda Sio sekarang berada di tahap akhir bintang 4, dan memang sulit untuk berhadapan dengan bintang 6. Tetapi bagaimana jika Tuan Muda Sio mencapai bintang 5? Apakah masih sulit? Kita semua tahu bahwa ada perbedaan kualitatif antara bintang 5 dan puncak bintang 4. Tapi saya berani mengatakan bahwa jika Tuan Muda Sio dipromosikan menjadi bintang 5, dia dapat berhadapan dengan bintang 6 awal atau menengah dan sangat mungkin untuk mengatasinya. Belum lagi kekuatan jiwa Tuan Muda Sio telah sangat ditingkatkan kali ini di klan obat. Jadi saya percaya pada Tuan Muda Sio. Tapi King Mu'er menghentakkan kakinya dan berkata, pembohong kecil akan tetap sangat berbahaya jika aliansi bayangan bekerja hanya untuk uang. Pembohong kecil sangat kaya dan dia bisa mengeluarkan sejumlah besar uang jauh lebih banyak daripada uang yang dibayarkan oleh klan iblis jiwa untuk membeli aliansi bayangan untuk membatalkan pembunuhan, kan? Kata King Mu'er. Mendengar itu semua orang tertawa namun tidak bisa tertawa karena sulit untuk menjelaskannya. Jadi mereka hanya menggelengkan kepala. King Horan melirik semua orang dan berkata kepada King Mu'er. Mu'er, jangan beri ide buruk. Jika aliansi bayangan berani mengambil uang dari target misi dan membatalkan misi, maka bisnisnya akan berakhir. Siapa yang berani mempekerjakannya di masa depan? Lalu, kita akan menyaksikan si pembohong kecil mengambil resiko sebesar itu.
King Ur bertanya sambil cemberut. Sambil mengabaikan King Mu'er, King Horan menoleh ke Xiaoyan dan berkata, "Saudaraku, saya rasa apa yang dikatakan Nan Erming masuk akal. Dengan kemampuan bertarung Anda yang tidak biasa dan kekuatan jiwa Anda saat ini yang telah melampaui puncak alam kaisar. Setelah menembus bintang 5, menghadapi tahap awal dan tengah 6 bintang tidak akan lebih sulit daripada menghadapi puncak bintang 5 sekarang. Sebaiknya Anda manfaatkan ini sebagai kesempatan untuk berlatih. Mungkin hal buruk bisa berubah menjadi hal baik yang akan sangat bermanfaat bagi pendakian Anda ke puncak Dodi di masa depan." "Iya," Xiaoyan mengangguk dengan tegas. Namun wajah Jenny sangat serius. Dia menyebitkan matanya dan berpikir sejenak sebelum berkata, "Mulai sekarang, level Tuan Muda Xiao akan menjadi rahasia utama. Tidak seorang pun boleh mengetahuinya kecuali kita yang hadir di sini. Bahkan jika Tuan Muda Xiao benar-benar berhasil mencapai puncak bintang 4 atau bahkan bintang 5, aliansi bayangan pasti selalu menganggap bahwa Tuan Muda Xiao berada di akhir bintang 4. Selain itu, Tuan Muda Xiao harus berusaha untuk tidak keluar sendirian. Xiao Zhan, kalian juga harus berusaha meningkatkan kekuatan kalian sebanyak mungkin, terutama Ziying dan anak Erming. Kebetulan tetua ketiga dari klan obat kehilangan banyak inti sihir tingkat tinggi karena Tuan Muda Xiao kali ini dan meninggalkan apa yang dia butuhkan. Kalian semua dapat menyerapnya dan berusaha untuk mencapai bintang 6 sesegera mungkin." "Ya." Xiao Zhan, Feng Feng, Nan Erming, dan Ziying menjawab serempak. "Baiklah. Pada dasarnya kita telah menentukan bahwa 3 pria berpakaian hitam itu adalah tangan aliansi bayangan yang disewa oleh klan iblis jiwa. Sekarang mari kita analisis keempat pria berpakaian putih itu." Melihat mereka sudah mempunyai rencana tentang bagaimana menghadapi aliansi bayangan, King Horan membawa topik itu kembali ke 4 pria berpakaian putih. Sebenarnya dia sudah punya gambaran samar tentang identitas keempat pria berbaju putih itu. Tetapi ada beberapa hal yang belum terpikir olehnya. Dia selalu merasa bahwa alasan rencana pembunuhan Xiaoyan oleh istana obat tidak cukup. Jadi dia sangat ingin mendengar analisis semua orang. "Biarkan saya melanjutkan," Xiaoyan berkata. "Saya sudah selesai membicarakan tentang mereka yang menaruh dendam pada saya. Sekarang mari kita bicarakan tentang mereka yang memiliki kepentingan besar. Semua orang tahu bahwa jika saya telah mempengaruhi kepentingan besar seseorang, dan itu mungkin adalah istana obat." Begitu kata istana obat keluar, itu seperti kabut dan atmosfer di lapangan segera menjadi sangat tertekan. Bukannya semua orang tidak menyangka bahwa keempat pria berpakaian putih itu kemungkinan besar dikirim oleh istana obat. Karena tidak banyak kekuatan di benua Dodi yang dapat mengirim 4 alkemis Dodi bintang 5 sebagai pembunuh. Akan tetapi, sebagai raksasa yang berdiri di puncak dunia alkimia di benua Dodi, kekuatan yang pasti dapat menduduki peringkat 3 teratas hanyalah mimpi buruk. Bagi kekuatan yang menentangnya, dari lubuk hati mereka, semua orang tidak ingin masalah ini ada hubungannya dengan istana obat, dan sengaja tidak memikirkannya dari sudut pandang istana obat. Bahkan Zeni secara tidak sadar ingin menghilangkan kecurigaan terhadap istana obat dari benaknya. Jadi dia berusaha keras menjelaskan alasan mengapa istana obat ingin membunuh Xiaoyan. Setelah memikirkannya dengan seksama, dia benar-benar tidak menemukan alasan bagi istana obat untuk membunuh Xiaoyan. Jadi dia berkata, "Memang, jika kita berbicara tentang kepentingan utama, kerjasama Tuan Muda Xiao dengan aliansi pedagang memang telah mempengaruhi sebagian besar kepentingan istana obat. Dalam pil pembunuhan kelas bawah, namun kerja sama ini telah dimulai dan resepnya secara ada di tangan aliansi pedagang. Apa gunanya mereka ingin membunuh Tuan Muda Xiao? Selain itu, meskipun manfaat ini tampaknya besar, itu tidak cukup bagi istana obat untuk menyanggahkan posisi dominannya di pasar pil. Oleh karena itu, jika sebelum Tuan Muda Xiao bekerja sama dengan aliansi pedagang, saya yakin kemungkinan ini sangat tinggi. Tetapi sekarang, saya tidak benar-benar percaya bahwa istana obat akan membunuh Tuan Muda Xiao untuk ini." Begitu Zeni selesai berbicara, King Horan berkata,
Ketika Soyeon menggambarkan proses pembunuhan 4 pria berpakaian putih itu, hal pertama yang terlintas di pikiran saya adalah, apakah itu ulah istana obat? Namun keraguan saya sama dengan Nona Jenny. Tidak peduli bagaimana saya memikirkannya, saya merasa istana obat tidak perlu melakukan ini. Jika itu hanya untuk melampiaskan amarah, seharusnya mereka tahu bahwa tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Begitu pembunuhan itu gagal dan terungkap, hubungan dengan kamar dagang akan benar-benar beku. Istana obat memiliki banyak bidang bisnis untuk bekerja sama dengan kamar dagang. Jika melakukan hal itu adalah kerugian yang terlalu besar. Belum lagi kamar dagang memiliki saham di 3 ras manusia, iblis dan monster. Apakah istana obat begitu bodohnya menyinggung 4 kekuatan besar sekaligus? Benar sekali. Mengirim orang untuk membunuh Tuan Muda Shio tidak akan membawa manfaat apapun bagi istana obat, kecuali untuk melampiaskan amarahnya. Jenny menimpali. Manfaat? Ketika Soyeon mendengar kata-kata ini, dia tiba-tiba teringat percakapan antara dia dan keempat pria berpakaian putih saat mereka hendak membunuhnya. Segera sebuah kilatan muncul di matanya, dan dia berkata, "Ada manfaatnya." Hah? King Horan, Jenny, Lee Salong, dan semua orang tiba-tiba mendengar Soyeon mengatakan ini, dan mereka semua menatapnya dengan bingung dan ragu. Soyeon menyipitkan matanya dan dengan tenang mengingat setiap kata percakapan dengan keempat pria berpakaian putih itu. Setelah memastikan dalam benaknya, dia berkata, "Mereka muncul untuk mengambil kuali obat dan resep saya." Apa yang sedang terjadi? King Horan bertanya dengan heran. "Cepat ceritakan detailnya kepada saya dan jangan lewatkan satu kata pun." "Iya." Segera Soyeon mengulang pembicaraan dengan keempat pria berpakaian hitam saat itu. "Saat itu, kami sudah bertarung bersama. Saya menggunakan penguasa api surgawi untuk melawan mereka, sehingga mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun. Jadi saya meminta mereka untuk memberitahu saya tujuan serangan mereka pada saya. Melihat bahwa saya kuat dan tidak tampak akan menyerah, mereka berkata, 'Untuk menyerahkan kuali Yanmu dan resep benua Dodi.'" "Mereka menginginkan kuali Yanmu dan resep Anda? Tidak heran." King Horan, Jenny, dan yang lainnya tiba-tiba mengerti segalanya. Semua orang tahu bahwa kuali obat Soyeon yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Iblis tua di pemakaman alam iblis dengan khasiatnya yang ajaib. Ia benar-benar layak menjadi kuali suci nomor 1 di dunia. Seperti kata pepatah, memiliki harta karun adalah suatu kejahatan. Jika seseorang yang mengetahui nilai benda ini, dia akan memiliki cukup alasan untuk membunuh orang demi harta karun itu dan membunuh Soyeon. Itu tidak benar. Tuan Muda Shio selalu membuat obat di rumah Shio. Bagaimana istana obat tahu bahwa Tuan Muda Shio memiliki kuali ini? Soyeon juga mulai belajar menganalisis. Tuan Muda Shio memenangkan kejuaraan dalam kompetisi pemula di acara istana obat dengan kuali ini. Jenny menjelaskan kepada Soyeon dengan lembut. Orang yang dapat mengetahui ciri-ciri luar biasa dari kuali ini hanya dengan beberapa kali pandang saja pasti bukan orang biasa. Dia tidak hanya harus memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam memurnikan obat, tetapi dia juga harus memiliki pencapaian yang mendalam dalam memurnikan peralatan. Lee Salong mengingatkan, bagaimanapun dia pernah mengelola sebuah rumah lelang dan merupakan seorang ahli sejati di bidang ini. Ya, istana obat memang sangat kuat dalam penelitian kuali obat. Menurut catatan klan iblis darah milik saya, ketika kekaisar leluhur membuat kuali obat ini, guru dari penguasa istana obat saat itu telah berpartisipasi. Namun sayang, ini bukanlah hal yang sangat mulia bagi klan iblis darah saya. Setelah kaisar leluhur membuat kuali ini, dia membunuh semua orang yang berpartisipasi dalam pembuatannya. King Horan menghela nafas dan mengatakan sejarah rahasia ini. "Oh, ada kelompok itu?" Jenny berkata dengan heran, dengan kemarahan dan kesungguhan di matanya. Sepertinya orang-orang berbaju putih itu kemungkinan besar berasal dari istana obat. Ya, dilihat dari keadaan ini, saya tidak dapat memikirkan sesuatu kekuatan lain kecuali mereka.
King Horan mendesah dengan hati yang sangat berat. Itu benar-benar istana obat. Sialan, istana obat benar-benar sampah. Ketika Xiaozhen mendengar kesimpulan Zhenny dan King Horan, dia mengumpat dengan mata menyemburkan api. Yah, klan iblis jiwa sangat membenci Tuan Muda Xiao. Jadi wajar saja kalau mereka menyewa aliansi bayangan untuk membunuh Tuan Muda Xiao. Namun istana obat sudah keterlaluan jika membunuh orang dan merampas harta karun hanya karena Tuan Muda Xiao memiliki kuali yang bagus. Gumam Feng Feng kepada Nan Erming dengan suara pelan. Tidak, saya tidak bisa menelan penghinaan di atas nama Tuan Muda Xiao. Saya akan pergi ke istana obat sekarang untuk mencari masalah dengannya. Saudara-saudara, siapa yang bersedia pergi bersama saya? Xiaozhen meraung dengan mukanya yang berubah ungu. Omong kosong, Xiaozhen berteriak. Menurut Anda, apakah kita bisa mengalahkan istana obat dengan kekuatan kita sekarang? Belum lagi kekuatan istana obat sendiri hanya dengan mengadakan beberapa alkemis tingkat tinggi dan memanggil beberapa teman untuk membantu. Klan Xiao akan musnah. Jadi duduklah. Xiaozhen menatap Xiaoyan, matanya berubah menjadi merah darah. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya dan berkata, tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Jika Anda cukup kuat, Anda bisa membalas dendam. Jika Anda tidak cukup kuat, Anda akan mati. Lagi pula, kita hanya berspekulasi dan kita tidak dapat memberikan bukti apapun. Iya, kita tidak punya bukti. Jika ada bukti yang membuktikan bahwa rencana pembunuhan itu memang dilakukan oleh istana obat, kita dapat meminta kamar dagang dan klan iblis untuk maju dan meminta penjelasan dari istana obat. Setidaknya kita dapat menghentikan istana obat untuk memikirkannya. Lei Salong berkata dengan menyesal. Bagaimana jika tidak ada bukti? Apakah kita akan membiarkan hal ini begitu saja? Xiaozhen masih marah dan menanyai Lei Salong secara langsung. Di dunia ini hanya ada satu situasi yang tidak memerlukan bukti. Xiaozhen mengatakannya dengan ringan. Apa yang sedang terjadi? Xiaozhen bertanya dan bingung. Mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi tajam dan dia mengucapkan kata demi kata. Itulah kekuatan absolut. Dalam menghadapi kekuatan absolut, siapapun yang lebih kuat akan memiliki keputusan akhir. Alasan mengapa istana obat berani mengirim orang untuk membunuh saya dan merebut harta karun itu adalah karena mereka menggertak kita. Karena kita tidak memiliki kekuatan untuk menantang mereka, bahkan jika kita mengetahuinya. Darah Xiaoyan benar-benar bergejolak saat ini. Jika suatu hari nanti, saat kita benar-benar dewasa, saat itulah istana obat harus memberi kita penjelasan tentang masalah ini. Soal pertumpahan darah, semua orang yang hadir sebenarnya memilikinya, tetapi mereka semua kurang percaya diri terhadap raksasa seperti istana obat. Jadi mereka bungkam saja, tetapi kata-kata Xiaoyan segera memberi semua orang keyakinan yang cukup. Xiaozhen pun perlahan-lahan menjadi tenang dan berdiri di sana dengan tenang menikmati situasi tersebut. Tuan muda, Anda sudah benar-benar tumbuh dewasa. Anda sekarang bukan lagi anak muda dan bodoh seperti dulu. Mata Zhenny yang berair menatap Xiaoyan dan Bria berpikir dengan puas. Saudaraku, keputusan Anda mengejutkan saya. King Horan berdiri, mengangkat alisnya dan berkata sambil terkekeh. Saya sudah membuat persiapan untuk memobilisasi kekuatan klan iblis darah. Tapi saya tidak menyangka bahwa Anda akan menahan amarah Anda untuk sementara waktu. Sekarang Anda telah memberi saya pemahaman baru tentang diri Anda. Xiaoyan menatap wajah King Horan yang tulus, tersenyum pahit dan berkata, Saudaraku, Anda terlalu baik. Saya tidak tega melihat saudara-saudara saya mati hanya untuk saya. Jadi saya tidak akan melakukan sesuatu seperti memukul batu dengan telur. Terlebih lagi, Anda memiliki tanggung jawab penting untuk klan iblis. Jika saya bertindak impulsif, Anda pasti akan melakukan apapun yang Anda bisa. Dan saya tidak tega membiarkan Anda menanggung dosa sebagai pendosa klan iblis. Pada akhirnya, kata-kata Xiaoyan terdengar agak ringan dan senyum King Horan agak suram. Tetapi semua orang tahu dalam hati mereka
betapa banyak ketidakberdayaan dan kemarahan yang tertahan di bawah ketenangan ini. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.